Atas nama Bapak Vicky. Iya, misi ini. Mari Bapak, silakan masuk. Ya, silakan duduk Pak. Mohon maaf Pak, apa benar dengan Bapak Vicky? Iya, benar. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Musdalifah Putri Maharani, apoteker yang bertugas pada hari ini. Saya mohon izin Pak, apa saya bisa minta waktunya sebentar? Ya, bisa. Ya, sebelumnya saya konfirmasi dulu ya resepnya. Atas nama Bapak Vicky, umur 58 tahun, alamatnya di Jalan Sekolah dari Dr. Hadi. Benar Pak? Iya, benar. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang penggunaan obat yang akan Bapak gunakan dan yang akan Bapak minum. Tapi sebelumnya, apakah dokter telah menjelaskan kepada Bapak tentang penyakit yang Bapak yang derita? Iya, sudah. Ya, DM1. Oh, DM1 ya Pak. Jadi untuk obatnya sendiri, apa Bapak pernah menggunakan obat tersebut? Belum pernah. Belum pernah ya Pak. Oh, jadi boleh minta obatnya Pak sebentar? Iya. Jadi saya akan jelaskan ya Pak untuk obatnya itu. Di sini itu ada 2 jenis obat. Yang pertama itu obat untuk minum. Yang kedua itu obat yang untuk diinjeksikan atau disuntikan pada tubuh. Nah, Untuk obat yang pertama itu ada obat metformin, di mana obat ini itu diminum 2 kali sehari pada pagi hari dan malam hari. Untuk minumnya itu pada saat makan, maksudnya pada saat makan itu Bapak makan 1 atau 2 suap, kemudian Bapak minum obatnya, selanjutnya dilanjutkan dengan makan kembali. nah, iya. Ya, untuk minumnya itu Jadi sambil makan sambil ini. ya, Makan sambil minum sedikit obat. dulu, kemudian. Ya. Baik. Jadi minumnya itu pada pagi hari dan malam hari. Kemudian untuk obat yang kedua itu ada obat injeksi, di mana obat ini itu bentuknya seperti ini ya Pak. Jadi ada jarum suntiknya dan juga ada alat injeksinya. Oh, iya. Jadi untuk alat suntiknya itu nanti kalau pada saat digunakan, Bapak buka terlebih dahulu. Buka jarumnya, kemudian dipasangkan di sini. Oh, iya. Ya, obatnya ini namanya Novamix ya Pak. Oh, iya. Novamix. Jadi digunakan itu sebanyak 12 unit. Maksudnya 12 unit di sini tuh dosisnya sebanyak 12. Jadi di sini ada angkanya di sini ya Pak. Oh, iya. Angkanya di sini kan 0. Nanti Bapak akan putar sampai ke angka 12. Tapi sebelum menggunakan alat ini, Bapak alangkah lebih baiknya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian alatnya ini diputar-putar seperti begini. Gunanya agar suhu dari si obat ini tuh bisa sama dengan suhu tubuh dan cairan di dalamnya itu bisa tercampur. Itu apa? Ininya berapa lama? Hitung 10 kali aja Pak. Oh, iya. Ya, setelah itu di sini kan ada tempat putarnya nih Pak. Nanti Bapak putar sampai ke angka 12. Kenapa harus angka 12? Ya, karena tadi unitnya atau dosisnya itu sebanyak 12. Oh, iya. Jadi Bapak putar sampai ke angka 12. Setelah itu nanti jarumnya sudah terpasang, lalu disuntikan di bagian tubuh. Nah, Bapak ini nanti penggunaannya itu di perut ya Pak. Di perut, kalau bisa jauh 1 cm dari pusar. Jadi kalau 3 jari bisa Di bagian mana? sebelah kanan. Oh, iya. Di sini nanti disuntikan di situ ya Pak. Jadi sebelah kanan ya? Iya, iya, sebelah kanan. Saya akan menjelaskan cara penggunaannya Pak. Jadi Bapak yang Bapak perlukan itu ada alkohol swab. Nah, habis itu setelah jarumnya dipasang, Bapak atur putar dosisnya itu sampai di angka 12. Setelah itu ujungnya itu dibersihkan, ujung alatnya itu dibersihkan. Untuk cara pegangnya itu seperti ini ya Pak. Digenggam seperti ini. Kemudian di bagian perut, di bagian sini itu dibersihkan terlebih dahulu dengan alkohol swab. Setelah dibersihkan, Bapak cubit sedikit. Kemudian ditusukkan di bagian sini. Setelah tertusuk, Bapak relax saja ya Pak. Selanjutnya Bapak ditekan tombol di atas ini sampai angka 0 yang ada di sini berubah, angka 12 yang ada di sini menjadi angka 0. Setelah itu Bapak cabut, Bapak lepas. Lalu alat jarumnya itu dapat Bapak buang atau dapat Bapak gunakan kembali sebanyak 2-3 kali. Jadi Bapak bisa buang dengan terus pakai yang baru kalau mau pakai lagi, atau pakai yang sebelumnya tetapi dibersihkan terlebih dahulu. Itu batasnya cuma 3 kali saja atau bisa lebih?
2-3 kali saja Pak. Oh, iya. Disarankannya seperti itu. Oh, iya. Nah untuk penyimpanannya sendiri itu nanti disimpan di kulkas ya Pak setelah pemakaian. Kulkasnya maksudnya ada kulkas yang kan ada yang di freezer yang paling dingin atau yang di bawah? Di bawahnya saja Pak, Oh, iya. tidak usah di freezer. Jadi Tapi kalau untuk yang obat satunya? obat satunya tidak usah disimpan di kulkas Pak, Oh, iya. di suhu ruang saja. Oh, iya. Jadi ini jarumnya nih disimpan atau dibuang, kemudian alatnya ini dapat disimpan di dalam kulkas. Oh, iya. Sampai di situ Pak, apakah ada pertanyaan atau ada yang perlu saya ulang? Sudah paham. Sudah jelas ya Pak? Iya. Jadi untuk obat metforminnya saya lupa jelaskan tadi bahwa obat metforminnya ini Bapak diberikan sebanyak 60 tablet ya Pak. Diminumnya 2 kali sehari selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu selama 30 hari. Nah untuk obat injeksinya ini apabila hendak habis, sudah mau habis, Bapak bisa kembali lagi datang ke dokter untuk diresepkan kembali obatnya. Oh, iya. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan Pak? Sudah paham. Sudah paham ya Pak. Yes. Baik kalau begitu, apakah saya bisa meminta Bapak untuk mengulang kembali tadi apa yang sudah saya jelaskan? Jadi Ya. obat metforminnya tadi diminum berapa kali ya Pak? Pagi sama malam 2 kali satu. Pada saat makan ya Pak? Ya. Tolong diingat ya Pak pada saat makan. Kemudian yang untuk injeksi insulinnya ini disuntikan di mana Pak? Bagian perut di bagian kanan. Oh iya, betul Pak. Jadi saya rasa Bapak sudah paham ya Pak Iya. dengan apa yang saya jelaskan tadi. Saya harap kedepannya nanti Bapak dapat menggunakan obat ini dengan baik dan juga benar untuk kelangsungan kesehatan Bapak juga. Nah untuk selain itu saya mau memberitahukan sedikit bahwa kalau Bapak suka makan makanan yang manis atau minum minuman yang manis ataupun suka mengemil atau makan makanan yang berat lainnya itu kalau bisa dikurangi ya Pak. Terus kalau Bapak merokok juga kalau bisa rokoknya dihentikan. Kalau bisa juga banyak berolahraga dan banyak Tapi ini bergerak. berefek tidak kalau kita sering-sering olahraga baru? Tidak juga sih Pak, cuma obat ininya itu dia bisa menimbulkan hipoglikemia atau penurunan gula darah. Maka dari itu digunakannya itu setelah makan Pak. Ini juga pada saat makan supaya tidak terjadi efek samping yaitu hipoglikemia atau kekurangan atau darahnya itu menurun, gula darahnya menurun. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan diambil Pak obatnya. Terima kasih banyak Pak.